Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تملأ بها قلوبنا نورا وصلاحا وسرورا وترزقنا بها رزقا واسعا مدرارا وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal al. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad. Yang dengan itu kita bisa duduk bersama-sama berkumpul dengan waktu yang cukup lama untuk memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari yang mulia ini kita harus syukuri nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir dalam acara salawat, acara maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah pada malam hari ini hadir bersama kita keturunan baginda Rasulullah, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para habaib yang berada di depan kita termasuk Al-Habib Ali Zainal Abidin Asgab, wal Habib Muhdar Al-Habsyi wa jami'il habaib yang hadir, yang tidak bisa kita sebutkan nama mereka satu persatu. Kita doakan mereka dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat wal afiyah, selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini adalah keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, darah yang mulia, darah yang mengalir daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mencintai mereka, insyaallah akan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para asatizah, para ulama yang hadir pada malam hari ini, pewaris baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita doakan supaya mereka juga dipanjangkan umurnya oleh Allah, selalu istiqamah berdakwah di jalan Allah, dengan jalannya Nabi Muhammad, dengan jalannya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga kita doakan semua yang hadir, para hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, umat yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Kita doakan semua yang hadir insyaallah panjang umur, sehat wal afiyah, diberikan kesempatan untuk memandang wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua tidak berpisah kita dari tempat ini, kecuali hati kita dipenuhi dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad, dipenuhi dengan kecintaan kepada keluarga Rasulullah, dipenuhi dengan kecintaan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang seperti ini, perkumpulan yang di dalamnya dibacakan sirah, sejarah hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan ulama, dikarang oleh ulama, satu tujuannya apa? Untuk berusaha menanamkan di dalam hati kita masing-masing kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, pengarang maulid yang kita malam ini baca, beliau mengatakan bahwasanya inti dan tujuan saya mengarang kitab Maulid Simtid Durar adalah tashwigan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Saya karang ini
saya susun ini gunanya untuk menumbuhkan rasa rindu umat-umat baginda Rasulullah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita umat Nabi Muhammad tidak hidup di zaman Nabi Muhammad. Seperti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyaksikan Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan secara langsung akhlak mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu mereka setelah memperhatikan, bergaul, hidup dengan Nabi Muhammad, wajar mereka cinta kepada Rasulullah. Karena tidak ada akhlak budi pekerti yang paling bagus melebihi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat yang hidup bersama Nabi, mereka jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pertama kali mereka bertemu dengan Nabi Muhammad, mereka segan. Man ra'ahu badihatan hab. Siapa yang pertama kali bertemu Nabi Muhammad, mereka akan segan karena haibahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Akan tetapi apabila sehari-harinya telah duduk bersama Nabi, sholat berjamaah bersama Nabi, hidup bersama Rasulullah, pasti orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya dipenuhi keimanan kepada Allah akan langsung jatuh cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak bisa mungkin, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mungkin mendapatkan sesuatu yang dapat mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad. Tidak bisa mungkin kita mendapatkan pendorong cinta kita kepada Rasulullah kecuali hadir di dalam majlis-majlis seperti ini. Bukti tanda cinta kita kepada Nabi ketika kita mendengar ada undangan sholawat, undangan maulid, yang dibacakan sholawat, yang dipuji Nabi Muhammad, maka orang-orang yang ada di dalam hatinya cinta kepada Rasulullah akan mendatangi tempat itu. Gunanya untuk apa? Tashwigan lisami'in, menumbuhkan rasa rindu kita kepada orang yang selalu kita puji, kepada orang yang selalu kita cintai, kepada orang yang selalu kita bayang-bayangkan keindahannya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada inti pengarangan kitab Maulid, wa tarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin, untuk menyenangkan hati-hati orang yang di dalam hatinya terdapat kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, kita punya hati senang sama Nabi, kita punya hati senang sama maulid, kita punya hati senang dengan sholawatan. Karena sebagian daripada umat Nabi Muhammad yang mengaku cinta kepada Rasulullah, yang mengaku dirinya orang yang memahami ilmu Nabi Muhammad, akan tetapi mereka tidak suka dengan orang-orang yang duduk bersama-sama bersolawat kepada Rasulullah. Mereka tidak suka dengan orang-orang yang mengadakan maulid dengan dalih bahwasanya itu tidak ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya sampai di sini, ada seseorang datang kepada saya daripada panitia, "Qala Habib, ini tolong diberikan pencerahan kepada masyarakat, pada remaja di tempat ini, karena sekarang mulai masuk ajaran yang mengarahkan supaya tidak anti maulid, anti tahlil dan anti segalanya." Saya bilang, menjawab daripada omongannya itu, untuk maulid, untuk cinta sama Nabi, kita nggak perlu cari hadis yang sahih, karena telah banyak ulama-ulama terdahulu menjawab pertanyaan-pertanyaan antum. Sudah jelas dalilnya. Memang maulid bukannya ibadah, tapi maulid adalah adah. Beda antara ibadah dan adah. Ibadah ini harus mempunyai nas langsung secara syar'i dari Allah atau daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun adat tidak perlu. Yang dipandang apa yang kita lakukan di dalam adat istiadat tersebut. Kita lihat di dalam acara maulid yang tadi dilakukan dari jam 8 sampai jam sekarang ini, apakah ada di dalam adat tersebut hal-hal yang menyeleweng daripada syariat Nabi Muhammad?
Sekarang kita tanya, yang pertama adalah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira itu melanggar syariat tidak? Demi Allah, Allah yang memerintahkan kita untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah langsung, dan Allah memulai daripada zatnya yang mulia. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada baginda Rasulullah. Hei orang-orang yang beriman. Artinya orang yang enggak mau salawat tidak mendapatkan panggilan tersebut. Panggilan yang sangat indah daripada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman kepadaku. Hei orang-orang yang percaya kepadaku. Sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kalian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai sahabat-sahabat kami, wahai saudara yang kami cintai sesama muslim, perhatikan dulu, lihat dulu apa yang kami kerjakan di dalam acara-acara seperti ini. Kami duduk bersama-sama untuk memuji baginda Rasulullah, untuk menampakkan kecintaan kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perkara diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami duduk setelah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan suara-suara yang indah, pembacaan sejarah Nabi Muhammad, kemudian kami mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah, mendengarkan nasihat daripada habaib, daripada ulama. Itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita harus mewasiati, saling menasehati sesama muslim, sesama orang yang beriman. Tidak keluar daripada ajaran syariat, daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita katakan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya maulid tidak ada, maulid bid'ah dan selainnya, sesungguhnya kami tidak ingin berdebat dengan engkau wahai saudaraku. Kami cinta kepada kalian karena kita sesama muslim, tidak boleh pecah belah, tidak boleh di dalam kita ada kebencian satu sama lainnya. Untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami tidak memerlukan hadis yang sahih disebutkan ulama, tapi untuk mencintai Nabi Muhammad perlu dengan qalbun sahih, hati yang bersih, hati yang baik, yang itulah yang akan terdapat di dalamnya kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta Nabi adalah orang-orang yang baik. Orang yang cinta Nabi adalah orang-orang yang di hatinya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan. Jangan kita kecilkan nikmat ini, ma'asyiral hadirin. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, keimanan kita kepada Nabi Muhammad adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sendiri menginginkan apa yang ada di dalam hati kita umatnya ini diberikan oleh Allah kepada pamannya. Nabi Muhammad menginginkan pamannya yang bernama Abu Jahal untuk memeluk agama Islam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan itu. Nabi Muhammad menginginkan pamannya Abu Talib untuk masuk Islam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala belum memberikan itu. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayat kepada orang yang engkau mau. Kalau Nabi mau maka semua keluarganya akan masuk Islam. Kalau Nabi mau maka Rasulullah menginginkan semua orang memeluk ajarannya. Akan tetapi hidayah datang hanya dari tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukuri nikmat ini. Syukuri nikmat cinta kepada Rasulullah dengan apa? Dengan kita menjalankan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mencintai apa yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita cintai. Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk cinta kepada sahabatnya. Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk cinta kepada keluarganya. Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk cinta satu sama lain sesama muslim.
Tidak ada kebencian. Walaupun kita berbeda di dalam status, akan tetapi ukhuwah Islamiyah harus kita jaga. Tidak boleh terdapat kebencian di dalam satu sama lain umat muslim. Maka oleh karena itu ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita alhamdulillah, ketika kita perhatikan alangkah besarnya pahala yang telah kita dapat dari Allah pada malam hari ini. Tadi kita mulai salawat jam 10. Selesai sekarang itu semua lisan kita dipenuhi dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui bahwasanya orang yang salawat satu kali saja akan mendapatkan asyra salah minallah. 10 salawat daripada Allah. Kira-kira salawat dari Allah itu apa? Salawat dari Allah itu apa? Di dalam ilmu tauhid itu terbagi salawat. Ada yang datang dari manusia, ada yang datang dari malaikat, ada yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dari manusia adalah ad-du'a. Orang salawat, arti salawat itu secara bahasa adalah doa. Kemudian daripada malaikat apa artinya? Al-istighfar. Kalau malaikat bersolawat artinya malaikat yastaghfir, memintakan ampun. Adapun solawat yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ar-rahmah. Rahmat daripada Allah. Ketika engkau wahai mukmin bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersolawat kepadamu 10 kali. Kira-kira dari tadi ada yang bisa hitung enggak? Dari awal tadi Habib Ali Zainal Abidin mulai ya Rabbi sholli ala Muhammad, berapa kali kita solawat? Ayo yang bisa ngitung tunjuk tangan. Berapa kali sudah kita solawat? Berapa kali kita telah membasahi bibir kita dengan menyebut nama Nabi? Gak ada yang bisa jawab. Lakinnallah ya'rif. Allah tahu. Nabi Muhammad tahu itu. Dan insya Allah malam hari ini tempat dibanjiri dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan masuk satu persatu di dalam hati kita hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan hidayah tersebut kita bisa menjadi orang-orang yang istiqamah. Bisa membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang lurus, mana yang bengkok, ma'asyiral hadirin. Karena kita sekarang hidup di zaman yang penuh dengan mutasyabih, ya, penuh dengan sesuatu yang tidak jelas. Kadang-kadang kita sangka ini benar, ternyata itu salah. Kadang-kadang ini kita sangka salah, ternyata itu benar. Makanya doa yang paling pantas di zaman ini telah diajarkan oleh baginda Rasulullah. Apa doanya? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna. Pada hafal enggak nih? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna. Ya Allah, ya Tuhan kami hidup di zaman abu-abu ya Allah. Tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ulama ini bilang benar, ulama ini bilang salah. Ya Allah, arinal haqqa haqqan ya Allah. Tunjukkan kepada kami mana kebenaran ya Allah. Wa arinal batila batila warzuqna tiba'ah. Dan setelah engkau menunjukkan kepada kami kebenaran ya Allah, maka berikanlah kepada kami hidayah sehingga kami bisa mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batilan. Ya Rabb, tunjukkan kepada kami, perjelas untuk kami mana yang batil. Warzuqna ijtinabah. Dan berikanlah kami hidayah setelah kami mengetahui ini sesuatu batil, ini sesuatu yang salah, yang tidak cocok dengan ajaran Nabi. Tunjukkan kepada kami ya Allah, sehingga dengan setelah kami mengetahui, kami bisa menjauhinya. Wala taj'alhu mustabihan alaina fanattabi'al hawa. Jangan engkau jadikan perkara-perkara yang terjadi di hadapan mata kami ini mustabihan, tidak jelas ya Allah, sehingga kami mengikuti hawa nafsu kami untuk mengikuti perkara-perkara yang tidak jelas itu. Sehingga orang yang mengikuti hawa nafsunya pasti akan celaka, pasti akan hancur. Maka kita minta pada malam yang mulia ini, setelah kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang solawat kepada Nabi Muhammad
ketika minta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala biwasilatin nabi, dengan wasilah Rasulullah, insyaallah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat yang Allah turunkan, hati kita ini diberikan istiqamah, hati kita ini dipenuhi dengan cahaya-cahaya Nabi Muhammad, sehingga dengan cahaya itu kita bisa selamat dari fitnah akhir zaman. Ketika dengan cahaya itu kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu disebutkan di dalam suatu kitab bahwasanya nanti di hari kiamat akan ada seseorang yang berlumuran dengan dosa, yang banyak maksiatnya, sehingga ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanggil untuk dihisab, ditimbang amal baiknya dan amal buruknya, Allah memerintahkan malaikat untuk memanggil hamba tersebut, dan ketika ditimbang amal baik dan buruknya, ternyata amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya. Kalau orang kita ini nanti di akhirat ditimbang amal buruk kita lebih berat daripada amal baik kita, artinya kita celaka. Kita akan masuk neraka. Hukum di sana adil, semua merata. Tidak ada yang bisa selamat daripada hukum Allah. Tidak ada yang bisa selamat daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah amal burukmu lebih banyak, lebih berat daripada amal baikmu, pasti engkau akan masuk neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang ditimbang dan didapatkan amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Sehingga malaikat Allah Subhanahu wa taala menggiring ini orang untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Datang seseorang memberhentikan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Berhenti engkau, wahai malaikat, berhenti. Coba timbang lagi amal hamba ini. Timbang kembali amal hamba ini. Kemudian ditimbang kembali. Ketika ingin ditimbang, orang yang memberhentikan malaikat ini mengeluarkan satu bitokoh, disebutkan satu kartu yang ia taruh di mizan hasanatih, timbangan amal baiknya. Sehingga ketika itu kartu ditaruh di timbangan amal baiknya, tadinya amal buruknya lebih berat, sekarang berubah, amal baiknya lebih berat. Raja'at hasanatuhu sayyi'atihi, amal baiknya mengalahkan amal buruknya, sehingga tadinya ini orang sudah diponis masuk neraka, dijebloskan dalam neraka, nggak jadi, suruh masuk surga. Senang, luar biasa, dia bahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghampiri orang yang menolongnya. Siapa engkau? Ya jamalul wajh, orang yang tampan mukanya, orang yang bersinar mukanya. Siapa engkau yang telah menolongku sehingga tadinya aku ingin masuk neraka, sekarang aku bisa masuk surganya Allah? Siapa itu orang? Dia mengatakan, ana nabiyuka Muhammad. Ana nabiyuka Muhammad. Saya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya, kok bisa? Kenapa engkau bisa menyelamatkanku? Kata Nabi Muhammad, tadi kertas yang saya taruh di timbangan amal baikmu itu adalah salawat-salawatmu. Salatuka alayya, salawat-salawatmu yang aku simpan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dulu engkau di dunia memujiku, engkau bersalawat kepadaku, maka aku tidak akan melupakan itu. Sallu ala Rasulillah, sallu ala Muhammad. Nabi Muhammad enggak pernah ngelupain orang yang nyebut nama dia. Setiap dari kita pada malam hari ini, fulan bin fulan, semuanya yang hadir dari depan sampai belakang, semua nama kita pada malam hari ini disebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad menjawab salawat dan salam kita secara langsung disampaikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bersolawat kepada Nabi kecuali malaikat menyampaikan, ya Rasulullah, pada malam hari ini
fulan bin fulan daripada umatmu bersolawat kepadamu, maka Rasulullah mengatakan kemudian Allah akan mengembalikan ruhku dan aku akan membalas solawat dan salam hamba tersebut. Nabi Muhammad tidak akan melupakan kita ma'asyiral hadirin. Sehingga nanti insya Allah di hari kiamat ketika kita perlu dengan penolong, yang tidak ada penolong di hari itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para anbiya, para malaikat semuanya akan takut kepada Allah. Di hari itu tidak ada yang bisa menegakkan kepalanya, tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan diingat pernah duduk bersama-sama untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tadi kita menyebutkan di dalam qasidah, isfa'lana ya Rasulullah, berikan kami pertolongan ya Rasulullah. Orang-orang dengan hati yang jujur, dengan tangisan air mata meminta kepada Nabi Muhammad, isfa'lana ya Rasulullah, pasti tidak akan dilupakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada sifat Nabi, tahu sifat Nabi Muhammad yang kalian cintai, yang kalian sebutkan tadi namanya, termasuk daripada sifatnya adalah la yaruddu sa'ilan god. Beliau tidak pernah menolak orang yang minta kepadanya, siapapun orangnya, walaupun orang yang berbeda agama dengannya. Datang kepada Nabi meminta sesuatu, insya Allah pasti akan diberikan oleh Rasulullah kalau ada. Kita umatnya, kita orang yang cintainya, kita orang yang menurut kepadanya. Insya Allah ketika kita minta tadi, isfa'lana ya Rasulullah, berikan syafaat kepada kami ya Rasulullah. Nanti di hari kiamat permintaan kita tersebut dikabul, diijabah oleh Allah dan akan diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, kabar gembira bagi orang-orang yang cinta solawat. Yang enggak cinta solawat bukan kabar gembira. Mereka yang larang maulid, ini bakal menyesal dia ketika mendengarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah. Orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, tempat duduknya. Ya, sekarang yang dekat sama Habib Ali, ana. Semua insya Allah pengen tidak dekat sama habaib di atas. Mau enggak? Semuanya mau. Kenapa? Karena keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Ini jauh ini. Kita ini jauh dari Nabi Muhammad. Kalau antum melihat Nabi Muhammad, insya Allah semuanya mimpi Nabi Muhammad malam ini. Semuanya mimpi Rasulullah. Ya. Kalau kita melihat Nabi Muhammad, dengan satu pandangan saja kita akan cinta. Dan ketahuilah sesungguhnya azab yang paling pedih di akhirat apa? Bukan neraka. Azab yang paling pedih di akhirat ketika engkau di akhirat tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah. Di akhirat tidak bisa melihat Nabi Muhammad. Maka itu siksaan terpedih daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita masuk surga, tidak melihat Nabi Muhammad, maka tidak ada nikmatnya surga tersebut bagi para pecinta. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan dalam maulidnya, fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyamah. Di dalam surga tidak merindukan aku untuk masuk dalam surga daripada sifat-sifatnya, daripada nikmat-nikmatnya. Ketika aku mendengar kata Al-Habib Ali Habsyi, di dalam surga ada bidadari, ada makanan yang enak, ada minuman yang enak, semua permintaan akan dikabulkan oleh Allah. Saya tidak berminat dengan surga itu, kata Imam Ali Habsyi. Kecuali saya ingin masuk surga. Kenapa? Karena di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang Nabi bilang, yang paling dekat denganku nanti majlisan, tempat duduk di hari kiamat, tentunya di surga. Hasya wa kalla, kita duduk bersama Nabi di akhirat, bukan di surga. Di mana lagi? Di surga, di akhirat cuma ada dua tempat, neraka dan surga. Orang yang duduk sama Nabi pasti di dalam surga. Yang duduk di neraka sama Fir'aun, sama Haman itu, sama orang-orang yang kufur, yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang dekat denganku nanti tempat duduknya di hari kiamat? Rasulullah mengatakan, aktsarukum alayya sholatan. Orang yang paling banyak sholawat kepadaku. Shollu ala Rasulillah. Yang akan duduk bersamaku nanti, di samping para sahabatku, di samping keluargaku, kata Rasulullah. Ya, duduk pasti di hari kiamat nanti yang duduk di samping Nabi
Barisan pertama sahabat Rasulullah. Kemudian ahlu baiti Rasulillah. Karena seseorang tidak akan duduk kecuali dengan keluarganya. Kemudian siapa? Tahu, orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka kita katakan kepada mereka, wahai saudaraku, ketika engkau membenci, tidak menyukai, melarang untuk bersolawat, kami ini ingin duduk bersama Nabi di akhirat. Kenapa engkau melarang kami untuk memperdekat jarak kami bersama Rasulullah di hari kiamat? Artinya orang yang tidak demen solawat, orang yang sedikit dalam solawat, bahkan orang yang membenci, melarang orang yang bersolawat, kira-kira di mana tempat duduknya nanti di akhirat? Di mana? Tempat duduknya di akhirat di mana? Mungkin masuk surga akan tapi jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita semua didudukkan di samping Nabi Muhammad. Didudukkan dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang kita cintai. Didudukkan bersama keluarga Rasulullah yang pada hari ini, pada malam hari ini kita cintai, kita dekat bersama mereka nanti di hari kiamat. Kita insyaallah didudukkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Semoga perkumpulan ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia para habaib, anak keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka bisa istiqamah berdakwah di jalan Nabi Muhammad, datuk mereka yang tidak menyimpang daripada jalannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah turunkan berkah kepada negeri kita Indonesia ini. Allah jaga negeri kita Indonesia ini daripada musuh-musuh Islam. Amin ya rabbal alamin. Dijadikan Indonesia ballatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang tenang, negara yang nikmat hidup di dalamnya, negara yang kita bisa menjalankan syariat Islam dengan damai. Tidak ada permusuhan satu sama lain antara agama dan agama lainnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga kita doakan ma'asyiral hadirin, man lam yahtamma bi umuril muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak perhatian dengan perkara umat muslim, maka bukan daripada golongan mereka. Sekarang kita tahu, semua dari kita memegang media sosial di tangannya. Kita tahu kabar-kabar yang sampai ke dalam HP kita masing-masing, bahwasanya ikhwanunal muslimin, saudara kita sesama muslim yang beriman, yang ada di negeri Cina, tepatnya di Uighur, itu sedang luar biasa disiksa, diasingkan oleh orang-orang kafir, ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kaum komunis Cina. Maka ketika kau mengetahui kabar itu, hendaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak daripada ikhwanul muslim terbunuh di sana. Para perempuan muslimah dipaksa melepaskan hijabnya dan dipaksa untuk menikah dengan komunis, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang harus keluar semuanya dari agama Islam karena di sana mereka tidak mempercayai agama. Alhamdulillah kita bersyukur di Indonesia ini masih bisa sholat, masih bisa sholawat berjamaah, ya, masih bisa sholawat berjamaah. Alhamdulillah. Insyaallah kita jaga ini Indonesia. Ya, tidak sampai terjadi apa yang terjadi di negara-negara lain. Akan tetapi hak kita sebagai muslim ketika mendengar, mengetahui apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita muslim yang lain, yang ada di Yaman, yang ada di Syria, yang ada di Cina, dimanapun, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan kita, minta kepada Allah, ya Allah selamatkan teman-teman kami, ya Allah, saudara-saudara kami muslim, ya Allah, dengan berkah majlis ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, Allah Subhanahu wa taala menolong mereka, Allah Subhanahu wa taala keluarkan mereka daripada cobaan ini, sehingga orang-orang yang memusuhi orang-orang muslim, orang-orang yang ingin menghancurkan orang-orang muslim dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberikan adab yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini dibersihkan dan kita semua insyaallah akan memandang kepada wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk surga bersama Nabi Muhammad, duduk di depan Nabi Muhammad dan mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.